Halo semuanya, apa kabar? Di meja saya hari ini ada perangkat yang mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi buat teman-teman penggiat jaringan. Ya, ini adalah Bolt BL400, si outdoor LTE CPE yang dulu sempat populer di masanya. Belakangan ini, banyak yang tanya dan cari alternatif firmware buat perangkat ini supaya fungsinya makin jos. Jujur prosesnya nggak gampang. Saya sempat pusing 7 keliling, bongkar sana-sini, dan riset berhari-hari, sampai akhirnya OpenWRT berhasil running di perangkat ini. Sedikit cerita ya, perangkat ini sebenarnya sudah saya beli sekitar tahun 2022 lalu di marketplace. Waktu itu harganya sekitar 150 ribuan. Tapi karena saya sudah beralih ke internet fiber sejak lama, unit ini cuma jadi penghuni gudang dan berdebu. Baru beberapa waktu sekarang ini, karena lagi gabut dan tangan gatal ingin oprek, akhirnya saya eksekusi. Dan hasilnya, ternyata di balik harganya yang murah, sepertinya ada potensi yang luar biasa. Kenapa saya bilang demikian? Coba kita bedah sedikit jeroannya. Secara spesifikasi, BL400 ini bukan kaleng-kaleng untuk ukuran router di harga segitu. Punya 4 port LAN, menariknya ini sudah mendukung PoE input, jadi sangat praktis buat instalasi di atas tiang tanpa ribet tarik kabel power. Untuk detail spesifikasinya sendiri menggunakan SoC Atheros AR9344, RAM 128 MB DDR2. Untuk menjalankan OpenWRT versi terbaru, RAM segini sudah sangat lega buat pasang banyak package. Storage 128 MB SLC NAND. Nah, ini bintang utamanya. Pakai tipe SLC yang dikenal jauh lebih awet dan punya read-write yang cepat dibanding NAND biasa. Satu soket MPCIe, ini yang bikin saya penasaran. Ada slot MPCIe di dalamnya, yang artinya kita punya fleksibilitas buat ganti modem LTE atau bahkan pasang modul lain sesuai kebutuhan. Dengan kombinasi hardware seperti ini, BL400 bukan cuma sekadar modem outdoor biasa. Begitu kita suntik OpenWRT, dia bisa berubah jadi powerful networking tool. Setelah perjuangan panjang, sekarang mari kita lihat hasilnya. Kita masuk ke tampilan web interface-nya, atau yang biasa disebut LUCI. Seperti standar OpenWRT lainnya, kita akses melalui IP 192.168.1.1. Inilah tampilan dashboard utama OpenWRT di Bolt BL400 yang sudah saya build. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Informasinya terbaca dengan jelas. Model Bolt BL400 LTE CPE. Semuanya berjalan lancar dengan firmware yang masih dalam kondisi default setelah di-flash. Mari kita perhatikan bagian sistemnya. Di sini terlihat info memori dan storage. Dan ini yang saya suka. Kalau kita masuk ke menu software, kalian bisa lihat sisa disk space-nya masih sangat lega. Berkat NAND 128 MB-nya, kita punya ruang luas untuk install berbagai paket tambahan. Entah itu OpenVPN, WireGuard, atau bahkan AdGuard Home, tanpa perlu pusing memori penuh. Terakhir, kita tengok bagian network interface. Secara bawaan, kalian hanya akan melihat satu interface LAN. Hal ini karena semua port Ethernet pada BL400 ini berfungsi sebagai switch secara default. Jadi tidak ada port WAN fisik yang terpisah. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling sering bikin orang penasaran sekaligus gregetan, modul LTE bawaannya. Secara fisik, modul ini memang menggunakan interface MPCIe yang terlihat standar. Kalau kita bongkar, di dalamnya terdapat chipset dari Sequans. Tapi, jangan tertipu dengan bentuknya yang familiar. Disinilah letak kerumitannya. Berbeda dengan modul LTE pada umumnya yang menggunakan protokol standar seperti MBIM, NCM, RNDIS, ECM, ataupun QMI, yang biasanya plug and play di banyak sistem, modul bawaan Bolt BR400 ini punya jalannya sendiri. Metode koneksinya sangat spesifik dan menggunakan firmware khusus yang sepertinya memang dikunci hanya untuk ekosistem perangkat ini saja. Sampai video ini dibuat,
Saya sudah ubrek-ubrek berbagai forum, tapi saya belum menemukan dokumentasi resmi apalagi firmware yang bisa membuatnya terbaca secara universal. Jadi buat teman-teman yang berharap modul ini bisa dicabut terus dipasang di router mikrotik atau dicolok ke laptop via adapter di Windows atau Linux biasa, jawabannya adalah tidak bisa. Sistem tidak akan mengenalinya sebagai modem standar. Karena keterbatasan dukungan driver dan firmware-nya yang tertutup, saran saya, lupakan saja modul bawaan ini. Anggap saja bonus yang tidak bisa dipakai. Tapi tenang, karena slotnya MPCIe, kita punya opsi lain yang jauh lebih menarik nanti. Setelah berhasil install OpenWRT, langkah selanjutnya tentu saja mencoba menghidupkan kembali fungsi LTE-nya dengan modul yang lebih waras. Saya punya beberapa stok modul di sini, dan mari kita lihat hasilnya. Pertama, saya coba pasang modul MPCIe dari Huawei ME909S dan Questel EC20. Ini adalah modul sejuta umat yang biasanya langsung terbaca di OpenWRT. Tapi hasilnya? Di luar dugaan, modul-modul ini sama sekali tidak berfungsi dan tidak terdeteksi secara normal di sistem. Penasaran? Saya coba eksperimen yang sedikit lebih jauh. Saya gunakan modul Fibocom L850GL yang dipadukan dengan adaptor MPCIe to M.2 NGFF. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Modul ini berhasil terbaca oleh OpenWRT. Tapi, tunggu dulu, masalah baru muncul. Meskipun modulnya terdeteksi, sistem tidak bisa mendeteksi adanya SIM card. Dugaan kuat saya, ada fungsi GPIO pada board ini yang bertugas memberikan daya atau jalur ke slot SIM yang harus diaktifkan secara manual melalui perintah command line. Masalahnya, sampai detik ini saya masih meraba-raba. GPIO nomor berapa yang harus dipicu? Tanpa dokumentasi pinout yang jelas dari perangkat ini, mencari satu dari sekian banyak jalur GPIO itu seperti mencari jarum dalam jerami. Dari hasil penelusuran dan eksperimen ini, saya mengambil kesimpulan sementara. Slot MPCIe pada Bolt BL400 ini kemungkinan besar hanya mendukung jalur USB saja, tidak membawa jalur PCIe secara penuh. Jadi untuk saat ini, saya harus jujur bahwa saya belum berhasil memfungsikan slot MPCIe secara sempurna untuk urusan koneksi internet LTE. Jadi kesimpulannya, meskipun slot SIM card-nya masih menjadi misteri karena masalah GPIO, Bolt BL400 dengan OpenWRT ini tetap jadi barang mewah di harga 100 ribuan. Cocok banget buat kalian yang butuh router outdoor tangguh atau sekedar buat belajar jaringan. Gimana menurut kalian? Ada yang tahu cara pecahin kode GPIO-nya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten oprek seperti ini. Atau mungkin kalian ingin request perangkat lain untuk dibedah. Silahkan tulis juga di kolom komentar ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton.